Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali beribadah di gereja kita tempat ini. Dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Setelah Yesus naik ke surga, kemudian murid-muridnya mereka berkumpul berdoa menantikan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka selama 10 malam lamanya. Dan di hari Pentakosta ini, saudara, setiap murid-murid yang berkumpul, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka saudara terkasih nama Tuhan, firman Tuhan bagi hari ini adalah mengalami baptisan Roh Kudus. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari Pentakosta pada masa itu adalah sebuah hari pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen gandum yang mereka rasakan. Hari ini dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah. Makanya hari Pentakosta pada masa itu disebut dengan hari raya 7 minggu. Dan di hari Pentakosta ini semua bangsa Israel berkumpul untuk merayakan hari raya panen mereka. Tetapi saudara, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mereka berkumpul juga. Sama seperti hari-hari yang sebelumnya, mereka berkumpul di dalam rumah untuk meminta agar Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Dan di hari Pentakosta itulah, maka tiba-tiba semua yang berkumpul di dalam rumah itu, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan tiba-tiba turunlah langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang memenuhi seluruh rumah. Kata memenuhi seluruh rumah artinya semua orang yang berkumpul di dalam rumah itu tanpa terkecuali mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tampaklah seperti lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Dan ketika Roh Kudus sudah berada di dalam diri mereka, dan mereka mulai berbahasa roh, dan semua orang tercengang mendengar perkataan mereka. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini di hari Pentakosta kita rindu agar kita mengalami namanya baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan yang memberikan kita kuasa untuk hidup sebagai anak Allah.
dan karunia Tuhan untuk memakai kita dalam melayani Tuhan. Karena kita butuh bimbingan dan pertolongan, kita butuh arah yang membawa kita kepada kebenaran Kristus. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Orang yang percaya akan mengalami pengalaman Roh Kudus yang datang dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu adalah janji Tuhan. Ya. Bagaimana Tuhan menjanjikan Roh Kudus akan turun kepada orang yang percaya untuk menerima Roh Kudus, dan mereka akan memiliki kuasa untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita rindu agar setiap diri kita, setiap hati kita mengalami yang namanya kepenuhan dan baptisan. Hari ini saudara, kita mau belajar apa yang harus kita lakukan agar apa yang membuat diri kita mengalami baptisan Roh Kudus. Apa yang terjadi dalam hidup kita ketika kita sudah mengalami baptisan Roh Kudus? Yang pertama adalah ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan menyadarkan kita dari dosa. Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 7 dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika kita sudah dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menginsafkan kita. Roh Kudus akan menyadarkan diri kita. Roh Kudus akan membuka hati kita yang tadinya kita salah melangkah dalam Tuhan, yang tadinya kita melakukan banyak dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, yang tadinya kita mengalami kesalahan pengajaran akan firman Tuhan. Tapi hari ini ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengembalikan semuanya kepada jalan yang benar di dalam Tuhan. Itu sebabnya Yohanes berkata ketika dia datang, ketika Roh Kudus hadir, dia akan menginsafkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman dari dia. Jadi yang pertama saudara, ketika saudara dibaptis oleh Roh Kudus, maka dia akan menginsafkan kita dari dosa. Menginsafkan kita bahwa kita akan sadar akan kesalahan kita dan perlu adanya pengampunan dosa. Dan di dalam keinsapan itu saudara menerangkan akibat yang mengerikan jika kita berdosa, telah berbuat dosa. Jadi kita harus menghasilkan yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh untuk berbalik kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Roh Kudus akan menyadarkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Karena ada dua dosa. Pertama adalah dosa warisan dari Adam dan Hawa yang kita wariskan sampai sekarang. Yang kedua adalah dosa yang dilakukan sehari-hari. Pertanyaannya saudara, apakah dalam sehari itu saudara tidak melakukan dosa? Kalau saudara tidak melakukan dosa, berarti saudara sudah berada di dalam hidup yang benar dan kudus dalam Tuhan. Tapi kalau sehari saudara melakukan dosa, besok melakukan dosa, besok lagi melakukan dosa, dan saudara tidak akan sadar dari dosa yang saudara lakukan dan menganggap itu bahwa dosamu biasa-biasa saja, tanpa tahu apa akibat dari hukuman dari dosa yang saudara lakukan, maka hari ini Roh Kudus akan menyadarkan saudara. Apa yang disadarkan oleh Roh Kudus dalam hidup saudara? Yaitu bagaimana Roh Kudus menyadarkan bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu ternyata tidak mendapatkan jaminan keselamatan dalam kerajaan Allah.
Galatia 5 ayat 19 berkata perbuatan daging telah nyata, perbuatan dosa telah nyata. Apa saja itu? Ada percabulan di sana, ada kecemaran di sana, ada hawa nafsu di sana, ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, perselisihan iri hati, ada amarah kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Apa yang dikatakan dalam Galatia? Barang siapa yang melakukan demikian, ia tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Makanya Roh Kudus ingin menyadarkan saudara dari dosa yang saudara lakukan. Agar apa? Agar saudara juga mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Agar saudara juga mendapatkan tempat yang telah disediakan oleh Yesus ketika dia naik di surga. Dan dia berkata, aku akan bikin dia ada tempat bagimu. Tetapi yang disediakan oleh Yesus, tempat yang disediakan oleh Yesus adalah orang-orang yang benar, yang melakukan perbuatan yang benar di dalam Tuhan. Yesus tidak menyediakan tempat untuk orang-orang pendosa. Yesus tidak menyediakan tempat untuk orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Tapi Yesus menyediakan tempat kepada orang percaya yang hidupnya benar, yang hidupnya melakukan kehendak dan kebenarannya Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus sadar, saudara. Makanya dia mengutus Roh Kudus dalam hidup saudara masing-masing, agar saudara juga mendapatkan tempat yang disediakan oleh Yesus di surga. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus untuk menyadarkan kita dari dosa dunia ini. Roh Kudus juga menginsapkan saudara dari kebenaran. Ya. Apa itu kebenaran? Yaitu bahwa ketika Roh Kudus sudah masuk dan memenuhi hidup saudara, saudara akan semakin lagi percaya di dalam hadirat kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi meragukan Yesus dalam hidup saudara, tidak lagi meragukan pengajaran-pengajaran yang tertulis di dalam Alkitab dan di dalam hidup saudara. Saudara melakukan pengajaran-pengajaran yang ada di dalam firman Tuhan dan menyatakan kebenarannya dalam hidup saudara. Makanya firman Tuhan katakan ketika Roh Kudus dipenuhi, maka semua orang akan berkata dan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita tidak lagi meragukan Tuhan. Makanya ketika ada pengajaran-pengajaran sesat yang mencoba menggoyahkan iman saudara, saudara tidak lemah. Saudara tidak pindah agama. Saudara tidak meninggalkan iman saudara. Ya. Tapi karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara, kebenaran saudara sudah kuat, apapun yang terjadi, itu akan membuat saudara mengalami pertumbuhan. Jadi jangan karena waktu saya susah, ternyata tidak ada orang Kristen yang menolong saya, lalu ada orang dari agama lain membantu saya ketika susah, kemudian saya merasa, oh dia sangat baik ya, dia sudah, kalau begitu saya ikut agama dia saja. Itu orang yang lemah imannya. Karena perbuatan baik, kemudian sakit hati kepada orang Kristen, sakit hati kecewa sama Tuhan, pindah agama. Berarti belum ada Roh Kudus yang menginsapkan dia dari kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara dan dia menyadarkan saudara akan kebenarannya Tuhan, maka apapun yang terjadi dalam hidup saudara tidak menggoyahkan imanmu, tetapi semakin menguatkan saudara dan akan mengalami pertumbuhan dan kebangkitan. Ya. Dan Roh Kudus juga akan menginsapkan kita dari yang namanya penghakiman. Kita harus sadar saudara akan ada waktunya setiap kita yang percaya akan menuju pada proses penghakimannya Tuhan. Ya. Karena dunia
mengalami yang namanya kekekalan. Dunia ini akan binasa. Akan ada penghakiman Tuhan atas dunia ini, serta kepada penghakiman kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tetapi saudara, ketika Roh Kudus sudah memenuhi hidup saudara, dan saudara sadar bahwa akan ada penghakiman Tuhan bagi hidup yang tidak benar di dalam Dia, maka saudara akan mengalami perubahan dan bertobat. Maka hari ini Roh Kudus akan menginsafkan hidup saudara dari dosa, dari kebenaran, dan dari penghakimannya Tuhan. Yang kedua saudara, ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, apa yang terjadi? Maka Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan memberikan kita kuasa. Kuasa dalam kitab Kisah Para Rasul diterjemahkan dari kata dunamis, yaitu dinamit yang meledakkan batuan-batuan yang besar atau bukit-bukit yang besar. Artinya ketika Roh Kudus sudah dipenuhi dalam hidup kita, maka Dia akan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Yang tadinya tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang tadinya mustahil bisa terjadi. Dan ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, sesuatu yang besar, perubahan yang besar juga akan terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Makanya Dia katakan, aku akan memberikan engkau kuasa. Ada kuasa yang besar dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika 120 orang murid Yesus, mereka berdoa di ruang atas di Yerusalem, maka semua mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Petrus juga hadir di sana, dan ketika dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pertama dia lakukan adalah dia menyampaikan firman Tuhan. Dia khotbah. Ketika dia khotbah, maka 3.000 orang saat itu juga percaya dan menerima Yesus dan menyerahkan diri untuk dibaptis. 3.000 orang saudara, banyak jumlahnya. Dan pada saat itu juga mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Kita belum tentu, saya juga belum tentu. Ada anak murid saya tanya, kamu sudah ikut apa di gereja? Oh, saya sudah ikut SPK Pak. Ya, di gereja dia belum. Bagus. Kamu tahu kan tujuan akhir dari SPK itu apa? Saya pergi ke Kristus. Tahu Pak? Apa? Dibaptis. Oh, berarti ketika selesai SPK, kamu akan dibaptis. Oh, nanti dulu Pak. Nanti dulu Pak. Saya belum siap. Tahun depan saja Pak. Saya siap. Tapi kamu sudah ikut SPK? Iya, saya ikut Pak. Saya belajar Pak. Tapi baptisnya saya belum siap. Jangan sekarang. Ya, disuruh baptis tampak tahun depan Pak. Nanti Pak belum siap Pak. Masih Pak, masih bandel-bandel Pak. Kalau itu kapan? Petrus ketika dia khotbah seperti ini, langsung orang yang mendengar khotbah dia langsung kita dibaptis. Bukan karena hebat khotbahnya dia, bukan karena dia pandai berkata-kata dalam berkhotbah, tapi ketika dia khotbah ada kuasa Roh Kudus
yang hadir di tempat itu. Sehingga kuasa Roh Kudus menggerakkan setiap orang, menyadarkan setiap orang, menyentuh setiap orang, dan mereka percaya kepada Yesus. Itu yang namanya dinamis, kuasa yang besar terjadi. Selesai Petrus berkhotbah, dia pergi ke beberapa tempat untuk menginjil. Dan apa yang terjadi? Ternyata Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Petrus adalah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Yang tidak pernah dilakukan oleh Petrus ketika dia bersama-sama dengan Yesus. Karena ketika bersama dengan Yesus, yang melakukan mujizat itu selalu Yesus. Mereka hanya melihat, mereka hanya memperhatikan dari jauh apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi saudara, Yesus menginginkan bahwa bukan hanya dia yang bisa melakukan itu, tetapi Tuhan Yesus juga menginginkan agar kita, setiap orang yang percaya, juga bisa melakukan perkara yang besar, juga bisa melakukan mujizat-mujizat yang besar, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa mengusir orang yang kerasukan setan, bisa mendoakan orang-orang yang lemah imannya. Karena apa? Dia memberikan kita Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak bisa dilakukan. Sama saja kuasa dari Yesus diberikan dalam hidup kita. Untuk apa? Kita melakukan mujizat yang sama, yang seperti Yesus telah lakukan di dunia ini. Makanya ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus dan mereka pergi melayani Tuhan, menjaga jiwa, mujizat-mujizat yang besar terjadi. Oleh sebab itu saudara, di hari Pentakosta ini, mari kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita kuasa dalam melayani Tuhan. Jadi kalau ada tetangga kita, saudara kita yang kerasukan setan, kita tidak perlu repot-repot lagi panggil pendeta. Saudara bisa mengusirnya sendiri. Pendeta saudara jauh, tepatnya tengah malam panggil-panggil, Pak, tolong Pak, ada yang kerasukan setan, ketempelan, Pak, begini Pak. Kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara juga bisa berdoa untuk mereka. Karena ada kuasa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Yang ketiga adalah ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, maka firman Tuhan adalah mengatakan bahwa kita bisa berkata-kata di dalam bahasa roh. Tanda awal orang yang dibaptis oleh Roh Kudus adalah berkata-kata di dalam bahasa roh. Ketika murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan orang banyak pada saat itu juga kumpul untuk merayakan hari raya Pentakosta, tiba-tiba Roh Kudus turun dan menggetarkan langit dan bumi pada saat itu. Dan mereka terkejut ketika melihat 120 murid Yesus. Mereka dapat berkata-kata, tapi bukan berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, tetapi mereka berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa lidah. Makanya ada orang berkata, oh ini bahasa Mesopotamia, ini bahasa beginian. Tapi mereka bukan orang Mesopotamia. Kok bisa? Karena Roh Kudus yang membuat mereka dapat berbahasa roh, yaitu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk dimengerti, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengucapkan kebenaran dan bersaksi tentang Kristus. Sudah terkasih dalam nama Tuhan, orang yang dibaptis Roh Kudus, dia akan berbahasa roh, bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tapi dimengerti oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 berkata demikian saudara. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Pada awal orang yang dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus adalah berkata-kata dengan
bahasa. Kadang saudara, orang-orang yang awam pasti akan bingung, oh dia ngomong apa? Dia bicara apa? Bicaranya aneh, bicaranya ngelantur, bicaranya seperti orang nggak jelas. Bahkan murid-murid Yesus pada saat itu mereka disangka seperti orang yang sedang mabuk. Tapi Petrus berkata, tidak, kami tidak mabuk. Ini masih pagi, baru jam 9 pagi, kami tidak mabuk. Orang berkata mereka seperti orang yang gila. Tetapi Korintus berkata, orang yang berbahasa roh tidak dapat dimengerti oleh manusia, tapi hanya dapat dimengerti oleh Tuhan. Karena bahasa roh itu adalah bagaimana kita berdoa, kita mengucapkan syukur yang berhubung langsung dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan bahasa roh? Ya kita minta kepada Tuhan. Mintalah, maka kamu akan, dan Roh Kudus akan dicurahkan kepada kamu. Saudara, saya mengalami diberikan untuk dapat berbahasa lidah pada saat saya kelas 3 SMA. Ketika kami sedang doa semalaman, di hari yang pertama berdoa biasa belum juga diberikan. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-8 juga belum diberikan. Hari ke-9 juga belum diberikan. Dan saya mendengar orang-orang itu sudah berbahasa roh. Mereka sudah berdoa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tapi saya belum. Kemudian saya berdoa di hari yang terakhir, di doa 10 malam, hari yang terakhir. Saya berdoa, Tuhan, penuhi aku. Tuhan, aku rindu dibaptis dengan Roh Kudus. Saya berdoa dengan sangat sungguh-sungguh, merendahkan diri dengan doa yang sangat dalam menyembah kepada Tuhan. Dan tiba-tiba saya seperti berbahasa yang tidak saya mengerti, tapi itu mengalir dari mulut saya, keluar dari mulut saya. Saya menyembah, tapi sepertinya bahasa itu bukan bahasa biasa, bukan bahasa Indonesia, tapi menyembah di dalam roh, tapi terus keluar, terucap dari mulut dan menggerakkan lidah saya untuk berkata demikian. Tidak bisa berhenti, saudara, terus. Ya. Dan sampai sekarang saya tidak mengerti ketika saya berbahasa roh, apa bahasa ini Tuhan, tapi itu terus ketika menyembah keluar terus. Makanya firman Tuhan, ada juga orang yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi ketika Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, maka kita akan bisa berbicara dengan bahasa roh, yaitu bahasa penyembahan kita kepada Tuhan. Artinya kita sudah sangat sungguh-sungguh berada dalam penyembahan di dalam roh dan kebenarannya. Maka hari ini saudara, di hari Pentakosta, mari buka hatimu, biarkan Roh Kudus menjamah dan mengurapi. Amin. Tuhan, mari kita berdoa.